dan yang saya hormati, banggakan dan cintai dari mahasiswa seluruhnya yang hadir pada sore hari ini. Semoga dalam kesempatan ini kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan emosional yang positif, terjalin silaturahim antara sesama, hubungan masyarakat kita sebagai umat Islam semoga tetap terjalin dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat ini yang akan menghadirkan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, kemudian menghadirkan cahaya dalam hati serta menerangi setiap langkah yang akan kita tapakin dalam kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Baik, karena ini kajian tidak perlu saya sampaikan dengan ceramah berapi-api. Karena bentuknya kajian pertama sesuai dengan tema menjalin hubungan emosional mahasiswa dan dosen. Ini tema yang sangat menarik dan ini sudah terjalin, sudah terrealisasikan. Hubungan emosional antara mahasiswa dengan dosen dibuktikan dengan berjalannya kegiatan sore hari ini. Ini sebagai bukti bahwa hubungan emosional kita bagus. Namun di sekolah hubungan emosional tidak akan terlaksana. Kemudian acara ini juga tentu menjadi salah satu ajang kebersamaan kita, khususnya bagaimana ke depannya kegiatan hari ini menjadi acuan agar diupayakan kegiatan-kegiatan semacam ini terus dilaksanakan, bukan hanya pada saat bulan Ramadan. Saya selalu sampaikan jam-jam kuliah, kalau perlu 1 kali sebulan minimal pelaksanaan kegiatan-kegiatan semacam ini terus dilestarikan. Keuntungannya banyak. Pertama adalah silaturahmi, yang kedua menambah wawasan, dan yang ketiga bagaimana mengedukasi teman-teman mahasiswa agar bisa dan berani menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Itu sedikit saya singgung tentang puasa, ya, karena ini adalah momen puasa. Jadi puasa ini ada beberapa poin yang saya catat. Kita akan berbicara tentang puasa dalam pandangan hakikat. Ya. Kalau syariat sudah jelas, al-imsaku al-muftirah, menghindari diri, mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu secara fikih. Kita berusaha untuk agar puasa kita tidak batal dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lain. Namun secara hakikat, menurut Profesor Hamka, dia mengatakan bahwa puasa itu adalah upaya untuk mengendalikan diri dari 2 macam syahwat. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat seksualitas. Ini hakikat puasa menurut Profesor Hamka. Namun puasa ini lebih kepada bagaimana menjadikan seseorang bergelar takwa atau muttaqi. Karena itu ending dari puasa itu. Ending dari kewajiban puasa itu adalah bagaimana seseorang mendapatkan gelar muttaqi. Siapa orang-orang muttaqi ini? Tentu dia adalah orang-orang yang taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dirisahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun terkadang kita sering terjebak kepada pencapaian predikat takwa saja tanpa mengindahkan predikat-predikat yang lain. Contoh, ada derajat-derajat yang lebih tinggi daripada takwa, yaitu muhsinan, misalnya muhsinah, menjadi orang-orang baik. Kalau takwa ini esensinya adalah dia melakukan hal-hal yang bagaimana agar Allah itu senang, karena ada aturan-aturan yang dia lakukan, sehingga aturan-aturan Allah itulah ketika dijalankan maka dia bergelar atau berpredikat menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi belum tentu muhsinah. Kalau muhsinah ini dia adalah orang-orang yang berusaha memaksimalkan dirinya untuk terus berbuat baik dalam 24 jam. Jadi kalau muttaqin, banyak manusia yang mengejarnya hanya dalam insidental, dalam waktu-waktu tertentu seperti puasa misalnya. Kemudian berpuasa sejadi dengan bertakwa sesuai dengan firman Allah. Apa yang terjadi? Karena kita terjebak oleh paradigma untuk mendapatkan gelar muttaqin hanya di bulan puasa, sehingga di luar puasa kita kembali menjadi ahlul maksiat. Contoh, namun puasa dengan sangat isi tawaduk, zuhud, apa kiaran istilah-istilah yang baik, semua terkumpul menjadi satu dalam bulan puasa. Setelah itu, setelah puasa, hampir tidak ada bekas sama sekali. Nah, ini berarti belum kita berpuasa secara hakikat, masih berpuasa secara syariat. Yang terjadi adalah kita berpuasa, bagaimana upaya kita supaya puasa kita tidak batal. Di situ tidak ada kehadiran hati. Yang terjadi adalah selesai puasa maka taat kita kepada Allah pun selesai. Nah, ini yang banyak terjadi. Oleh karena itu, ya, puasa yang diterima sesungguhnya adalah puasa yang maksud dan tujuannya tercapai. Itu yang diterima. Apa maksud dan tujuan puasa? Ya, puasa yang maksud dan tujuannya tercapai seperti apa? Ternyata ada tujuan puasa yang paling hebat, yaitu bagaimana membentuk manusia yang berakhlak mulia. Akhlak para nabi jadi akhlak ini, akhlak para rasul jadi akhlak setelah dia berpuasa. Lebih-lebih kalau dia bisa seperti akhlak Nabi Muhammad SAW, maka inilah orang-orang yang berpuasa secara hakikat. Lagi jarang kenaikan, ya. Justru puasanya hanya syariat doang. Nah, dari ini sekarang kita bisa mengukur diri. Puasa sampai bergaul setelah puasa ini, apakah puasa secara syariat atau hakikat? Saya yakin 90% Muslim Indonesia ini melaksanakan puasa syariat. Kalau yang berpuasa hakikat, kita bisa kalkulasi 10%, karena dia agak sulit puasa hakikat ini. Karena begitu selesai berpuasa, dia sudah ada tampak perubahan-perubahan, ya, dari sebelum puasa sehingga setelah puasa. Namun seniman puasa bisa dia bermaksiat, banyak berbohong, ghibah, menggunjing dan lain sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap atau sifat-sifat tidak terpuji. Namun ketika dia telah melaksanakan puasa, maka dia implementasikan nilai-nilai berpuasa hakikat itu dalam dirinya dan dia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam 11 bulan. Itu hakikat puasa yang sesungguhnya. Ini kajian yang saya tidak ceramah, uraian puasa. Kemudian berikutnya, kalau dalam pandangan tasawuf, puasa ini ada dua macam orang berpuasa. Pertama namanya puasa awal, yang kedua namanya puasa khos.
Puasa awam ini mayoritas Muslim Indonesia melakukan puasa awam. Pokok permintaan di mangan, nyenang, berhubungan suami istri, atau intinya berbicara ada di batal puasa. Itu lebih kepada pelaksanaan puasa secara syariat. Itu awam. Tapi kalau puasa khos, ini adalah puasanya orang-orang yang menghadirkan hatinya. Jadi bukan hanya perut nafsu syahwat saja yang berpuasa, namun dihadirkan juga hatinya untuk berpuasa. Merunduk dia, tawaduk dia, sehingga dia berupaya bagaimana puasa itu melahirkan nilai-nilai yang bisa mengarah kepada bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa dalam pandangan tasawuf. Lalu secara substansial, puasa yang baik itu harus bisa mengantar diri kita lebih spiritual, dalam makna bahwa situasi lapar dan dahaga itu dapat mempercepat proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya. Jadi lapar dan dahaga itu adalah proses untuk mendekatkan diri atau mempercepat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang disindir oleh Nabi. Kamin shaimin laisa lahu jaza min siyami laisa lahu siyami illa ju'a wal atas. Ya, berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Cocok, sebab dengan berdiju doang enggak. Selaku dengan berdiju ada 1 tahun puasa. Ya, percuma dia kebocong di gor tidur. Ya, bocong dewi si gor tidur belat dan baik, tidak membatalkan puasa. Kalau tes makanan itu gimana Pak? Ya, kalau tes makanan tapi belum masuk. Pokok ini rasa-rasa Pak. Ya, nanti dikhawatirkan tamu itu mandi onas belat. Baik, Katanya secara fikih, ya, ludah ini selama dia tidak tercampur oleh hal-hal yang ada rasa, kewajiban benar itu membatalkan puasa. Lagu namun dia murni dari bibir kita, ya, dari mulut kita, ditelan saja. Dia dengan pucung, ya. Busraku tahu dengan petiju, masjid jadi petiju, ya. Ada ketahuan tapi puasa, encom ada kasut dengan hebat sih deh, puasa situ. Selaku dengan doa, ya. Lapar dan kuning dengan puasa. Semua orang lapar puasa. Oleh karena itu, karena ini sekali lagi bentuknya kajian, ya. Jadi selamat datang Pak Ustaz. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa poin dari kajian kita ini adalah bagaimana kita mampu berpuasa bukan hanya secara syariat, namun kita mampu berpuasa secara hakikat. Syariat itu adalah kita melaksanakan aturan-aturan secara fikih, ya, agar puasa kita tidak batal. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita berpuasa secara hakikat, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai puasa setelah bulan puasa. Itu yang paling penting, ya. Nah, artinya bahwa puasa ini kita harapkan bisa mempercepat proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita nanti setelah puasa, ya, memiliki karakter yang berbeda dengan karakter kita sebelum puasa, yaitu karakter yang baik. Kita lebih memiliki akhlak yang baik, kalau bisa mencontohi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena waktu yang sangat terbatas dan bentuknya kita kajian. Saya juga bersyukur dan terima kasih kepada dari mahasiswa yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan kita termasuk dari golongan orang-orang yang muttaqin, muhsinin, ya, karena bagaimanapun harapan
dari kita semua adalah agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.